Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haris Rahmat Teguh, SH, IMH, selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam, serta kawan-kawan sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya lah kita dapat berkumpul dan melaksanakan diskusi pada siang hari ini. Dan tidak lupa pula kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 8, materi kami tentang dinasti Turki Utsmani. Saya Angga Maulana sebagai moderator dan pemateri kedua. Di sini ada Ahmad Habibi sebagai pemateri pertama, dan di sini ada Sri Devi Lestari sebagai pemateri ketiga, dan di sini ada Ulan Agustina sebagai pemateri keempat. Baik, lihat cuplikan video kami, tonton sampai habis ya. Semoga Anda dapat manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Habibi dari kelompok 8 akan mempresentasikan asal-usul dinasti Turki Utsmani. Awal mula berdirinya dinasti tertulis dalam legenda sejarah sebelum tahun 1300 dinasti. Dinasti ini berasal dari suku Koyigehogus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-19 ketika menetap di Asia Tengah. Pada abad ke-13 mereka mendapat serangan dan tekanan dari Mongol. Akhirnya mereka melarikan diri ke barat dan mencari perlindungan dari saudara-saudaranya yang orang Turki Saljuk di daratan tinggi Asia Kecil. Di bawah pimpinan Ortegul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang melawan Bijian Timur. Karena bantuan mereka, Bijian Timur dapat dikalahkan. Kemudian Sultan Alauddin memberikan tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bijian Timur. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Sukut sebagai ibu kota. Ertuğrul meninggal dunia tahun 1289. Kepemimpinan digantikan oleh putranya yaitu Utsman. Utsman memerintah pada tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol kembali menyerang kerajaan Saljuk dalam pertempuran tersebut Sultan Alauddin terbunuh. Setelah wafatnya Sultan Alauddin, Utsman memproklamasikan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Penguasaan pertamanya adalah Utsman I. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padiyah al-Utsman, raja besar keluarga Utsman. Tahun 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kerajaan diperluas, dipilihnya negeri Iskisyah menjadi pusat kerajaan. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Angga Maulana selaku pemateri kedua, yaitu tentang perkembangan dinasti Turki Utsmani. Setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah al-Utsman, raja besar keluarga Utsman, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya.
Ia menyerang daerah perbatasan Byzantium dan menaklukkan kota Broasia tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Pada masa pemerintahan Orkan 1326 sampai 1359 Masehi, kerajaan Turki Utsmani ini dapat menaklukkan Azmir tahun 1327 Masehi, Tasyawali 1330 Masehi, Uskandar 1338 Masehi, Ankara 1354 Masehi, dan Gallipoli 1356 Masehi. Daerah-daerah itulah yang pertama kali diduduki kerajaan Utsmani ketika Murad I, pengganti Orkan, berkuasa 1359 sampai 1389 Masehi. Selain memantapkan keamanan dalam negeri, ia menaklukkan perluasan daerah ke benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adnopel yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan yang baru. Merasa cemas terhadap ekspansi kerajaan ke Eropa, Paus mengorbankan semangat perang. Sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur Turki Utsmani. Namun, Sultan Bayezid I 1389 sampai 1403 Masehi dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut. Ekspansi Bayezid I sempat berhenti karena adanya tekanan dan serangan dari pasukan timur Leng ke Asia Kecil. Pertempuran hebat terjadi antara tahun 1402 Masehi dan pasukan Turki mengalami kekalahan. Bayezid I dan putranya ditawan kemudian meninggal pada tahun 1403 Masehi. 4 kekalahan tersebut membawa dampak yang buruk bagi kerajaan Utsmani, yaitu banyaknya penguasa-penguasa Seljuk di Asia Kecil yang melepaskan diri. Begitu pula dengan Bulgaria dan Serbia, tetapi hal itu dapat diatasi oleh Sultan Muhammad pada tahun 1403 sampai 1402 Masehi. Usaha beliau yang pertama yaitu meletakkan dasar-dasar kemanadaan perbaikan-perbaikan dalam negeri. Usaha beliau kemudian diteruskan oleh Sultan Murad II 1421 sampai 1451 Masehi. Turki Utsmani mengalami kemajuan yang pada masa Sultan Muhammad II 1451 sampai 1484 Masehi. Atau Muhammad Al-Fatah, beliau mengatakan Bizantium menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, yang merupakan kekuatan terakhir Imperium Romawi Timur pada masa Sultan Salim I 1512 sampai 1520 Masehi. Ekspansi dialihkan ke timur, Persia, Syria, dan Mesir berhasil ditaklukkannya. Ekspansi tersebut dilanjut oleh putranya Sulaiman I 1520 sampai 1526 Masehi dan berhasilkan menaklukkan Irak, Belgaro, Kepulauan Rhodes, Tunis, dan Yaman. Masa beliau merupakan puncak kemasan dari kerajaan Turki Utsmani karena di bawah pemerintahannya berhasil menyatukan wilayah yang meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Crimea, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Hongaria, Rumania, sampai batas sungai Danube dengan 3 lautan, yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Utsmani yang berhasil menaklukkan Mesir tetap melestarikan beberapa sistem kemasyarakatan yang ada, sekalipun dengan beberapa modifikasi. Utsmani menyusun kembali sistem pemerintahan yang memusat dan mengangkat beberapa gubernur militer dan pejabat-pejabat keuangan untuk mengamankan pengumpulan pajak dan penyetoran surplus pendapatan ke Istanbul. Peranan utama pemerintahan Utsmani adalah menenteramkan negeri ini, melindungi pertanian, irigasi, dan perdagangan sehingga mengamankan arus perputaran pendapatan pajak. Dalam rentangan abad pertama dan abad pertengahan dari periode pemerintahan Utsmani, sistem irigasi di Mesir diperbaiki. Kegiatan pertanian meningkat dengan pesat dan kegiatan perdagangan dikembangkan melalui pembukaan kembali beberapa jalur perdagangan antara India dan Mesir. Demikianlah perkembangan dalam kerajaan Turki Utsmani yang selalu berganti penguasa dalam mempertahankan kerajaannya. Di antara mereka, para penguasa memimpin dengan tegasnya atau atas peninggalan dari nenek moyang, jangan sampai jatuh ke tangan negeri atau penguasa lain selain Turki Utsmani. Hal ini terbukti dengan adanya para pemimpin yang saling melengkapi dalam memimpin perjuangannya menuju kejayaan dengan meraih semua yang membawa kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari materi saya, lanjut materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Lestari, NPM 1951010203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemajuan-kemajuan pada dinasti Turki Utsmani.
para pemimpin dinasti Turki Utsmani memiliki jiwa yang gigih serta tangguh sehingga dapat membawa kemajuan pada dinasti ini dengan pesat dan juga cepat. Adapun bidang-bidang yang mengalami kemajuan yaitu bidang militer dan pemerintahan, yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan dan juga budaya, yang ketiga bidang keagamaan, dan yang terakhir yaitu bidang ekonomi. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai bidang militer dan juga pemerintahan. Pembentukan kekuatan militer pada dinasti Turki Utsmani dimulai pada masa kepemimpinan Ertugrul sampai pada kepemimpinan Orkan. Pada masa itu, Turki Utsmani sedang mengorganisasi kekuatan militer dengan baik dan juga teratur. Kemudian, perang dengan Bizantium sendiri menjadi awal mula terbentuknya pendidikan militer pada Turki Utsmani, dan hal itu juga membuat adanya kesatuan militer yang disebut dengan Jenisari atau Inki Syariah. Baiklah, yang kedua yaitu mengenai ilmu pengetahuan dan juga budaya. Kebudayaan pada dinasti Turki Utsmani ini berasal dari berbagai macam budaya, mulai dari Persia, Bizantium, dan juga Arab. Namun, dalam bidang ilmu pengetahuan, Turki Utsmani ini tidak semenonjol kerajaan lainnya karena mereka lebih mengutamakan pada bidang militernya, sehingga dalam khasanah intelektual Islam tidak terdapat ilmuwan terkemuka dari dinasti Utsmani ini. Begitu. Yang ketiga mengenai bidang agama. Agama dalam dinasti Turki Utsmani memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam sosial dan juga politik. Masyarakatnya digolongkan berdasarkan agama, dan dinasti Turki Utsmani ini terikat akan adanya syariat sehingga fatwa ulama sangat berlaku pada hukum dinasti ini. Kemudian juga tarikat-tarikat yang ada pada dinasti ini sangat berkembang pesat begitu karena masyarakatnya sangat menerima tarikat-tarikat tersebut. Kemudian selanjutnya Turki Utsmani ini mengalami kemajuan itu tidak lepas dari beberapa unsurnya, seperti Turki Utsmani memiliki jiwa yang gigih serta kuat dan tidak pernah menyerah. Kemudian Turki Utsmani juga terletak pada daerah yang merupakan titik temu antara Eropa dan juga Asia, yaitu Konstantinopel begitu. Yang keempat yaitu mengenai bidang ekonomi. Pada bidang ini terdapat 3 kemajuan, yaitu bidang penataan pajak dan baitul mal, kemudian pengelolaan bidang pertanian, dan yang ketiga mengenai percetakan mata uang. Pada hal pertama yaitu mengenai penataan baitul mal dan pajak, pemerintah Turki Utsmani masih melanjutkan kebijakan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Abbasiyah, yang mana Baitul Mal masih difungsikan sebagai kebendaharaan negara. Namun pada seiring berjalannya waktu terdapat penyelewengan sehingga diubahlah pemungutan pajak yang berasal dari desentralisasi menjadi sentralistik. Dan selanjutnya yaitu mengenai bidang pengelolaan lahan pertanian, yaitu pada bidang ini pemerintah Turki Utsmani masih mengacu pada undang-undang agraria, yang mana lahan pertanian dibagi menjadi 2, yaitu Timar dan juga Ziamat. Selain itu dibentuk juga distrik-distrik yang mana para petani dapat memiliki lahan garapan. Dan yang ketiga yaitu percetakan mata uang. Pada dinasti Turki Utsmani ini terdapat proyek penciptaan mata uang, yaitu pada kepemimpinan Sultan Al-Ghazi Orkan I, yang mana terdapat proyek pencetakan mata uang baik perak maupun emas. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai kemajuan-kemajuan pada dinasti Turki Utsmani. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih. Nama Wulan Agustina, NPM 195-1010-232. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dinasti Turki Utsmani mengalami kemunduran. Kemunduran Turki Utsmani terjadi setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman wafat, yaitu perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh putranya sendiri. Para pengganti
Sultan Sulaiman adalah orang-orang yang lemah dan memiliki kepribadian yang buruk. Juga melemahnya semangat para prajurit dalam menghadapi beberapa peperangan. Kemudian ekonomi yang menurun dan sistem pemerintahan yang tidak berjalan dengan semestinya. Dari beberapa faktor tersebut, terdapat juga faktor-faktor lain yang menyebabkan dinasti Turki Utsmani mengalami kemunduran, yaitu yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Perluasan wilayah yang begitu cepat yang terjadi pada kerajaan Utsmani menyebabkan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan, terutama pasca pemerintahan Sultan Sulaiman. Yang kedua, ada heterogenitas penduduk. Sebagai kerajaan besar yang merupakan hasil ekspansi dari berbagai kerajaan mencangkup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, dan negara lain, maka di kerajaan Turki terjadi heterogenitas penduduk. Yang ketiga adalah kelemahan para penguasa. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa para pengganti Sultan Sulaiman adalah orang-orang yang lemah dan memiliki kepribadian yang buruk, sehingga pemerintahan menjadi kacau dan susah teratasi. Yang keempat ada budaya pungli. Budaya ini telah merajalela yang mengakibatkan dekadensi moral terutama di kalangan pejabat yang sedang memperebutkan kekuasaan atau jabatan. Yang kelima ada pemberontakan Jenisari. Pemberontakan Jenisari terjadi selama 4 kali. Yang keenam yaitu ekonomi yang menurun. Akibat perang terus-menerus, maka biaya pun semakin membekak, sementara belanja negara sangat besar, sehingga perekonomian di Turki sangat menurun. Yang ketujuh yaitu terjadinya stagnasi dan teknologi ilmu. Kerajaan Turki Utsmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi karena hanya mengutamakan pengembangan militer saja. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana dinasti Turki Utsmani mengalami kemunduran. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa hubungi saya. Nanti ada nomor di bawah sini ya, silakan hubungi yang ingin bertanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk Bapak Haris, saya mewakili kawan-kawan saya sekelas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum masuknya bulan suci Ramadan, mungkin ada salah-salah kata yang sekiranya menyinggung hati Bapak atau ada hal-hal lain yang menyinggung, kami mohon maaf. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.